Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Ibu Guru yang telah menyempatkan waktunya dalam acara pemaparan dari Bapak Bayu Andika SPD dengan tema menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif, aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Sebelum acara dimulai, marilah kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Bapak Kepala Sekolah yang kami hormati, langsung saja memberikan sambutannya untuk acara kali ini. Untuk Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Guru serta staf PGRI SMK PGRI Karangmalang Sragen, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua dapat berkumpul di ruang guru SMK PGRI tercinta ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Saya dan keluarga besar SMK PGRI Karangmalang mengucapkan selamat kepada Bapak Bayu Andika yang telah berhasil mengikuti program pelatihan guru penggerak, dan semoga kedepannya Pak Bayu lolos sebagai guru penggerak dan bisa membawa perubahan bagi sekolahan kita ini, tentunya perubahan yang positif. Saya sebagai kepala sekolah juga mewakili sekolahan akan senantiasa mendukung dan memberi support untuk Pak Bayu Andika dalam menjalankan semua tugas-tugas dari pelatihan guru penggerak ini. Semoga kedepannya semua berjalan dengan lancar dan ilmu yang didapat dapat ditularkan kepada Bapak Ibu Guru yang lain atau teman sejawat supaya bisa menjadi perubahan bagi sekolah kita ini. Sekali lagi selamat untuk Bapak Bayu Andika, tetap semangat. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa melindungi kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sekolah SMK PGRI Karangmalang Sragen. Selanjutnya pemaparan dari pemateri Bapak Bayu Andika SPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru, karyawan-karyawati SMK PGRI Karangmalang Sragen. Pertama, saya mengucapkan terima kasih telah hadir rawuh pada kesempatan pagi hari ini. Izinkan saya untuk menyampaikan apa yang sudah saya pelajari selama ini, khususnya di dalam pelatihan guru penggerak. Saya di sini memohon maaf juga bila mana telah mengganggu aktivitas pelajaran pada kesempatan pagi hari ini, dan juga saya memohon maaf berdiri di depan Bapak Ibu. Bukan maksud saya untuk menggurui, bukan maksud juga ilmu saya lebih banyak, tetapi pada kesempatan pagi hari ini saya bermaksud untuk melaksanakan tugas aksi nyata yang mana ini merupakan bagian dari paket modul 1. Di dalam paket modul 1 itu ada 4 subbagian yang di aksi nyata ini merupakan submodul dari kegiatan 1.4. Untuk itu saya ditugaskan melakukan pembahasan yang sudah saya pelajari selama kegiatan pelatihan guru penggerak, baik secara daring maupun luring di dalam lokal karya. Kami ucapkan dulu selamat datang Bapak Ibu Guru. Monggo kita
kegiatannya sampai malam kita nanti berkolaborasi. Intinya kita akan mewujudkan atau berupaya menuju ke budaya positif khususnya untuk sekolah kita ini. Yang pertama, sedikit kami sampaikan dulu untuk konsep utama modul budaya positif itu ada 6 elemen. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Kelima, posisi kontrol restitusi. Keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Insya Allah nanti kita akan bahas satu persatu apa itu arti atau bagian dari subelemen budaya positif. Karena banyak sekali ternyata pengetahuan-pengetahuan baru di dalam proses pelatihan guru penggerak ini, khususnya untuk mengembangkan potensi-potensi Bapak Ibu guru yang sebelumnya kita sadari itu belum nampak, tapi masih bisa dikembangkan lebih lanjut lagi. Untuk elemen yang pertama, kita ke pembelajaran dengan paradigma baru. Di SMK itu banyak sekali ternyata kesalahan-kesalahan atau mungkin kurang pas yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru itu kita setiap harinya pembelajaran atau kurikulum merdeka merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi. Yang di sini perlu digarisbawahi penguatan kompetensi. Jadi kita hanya mengembangkan kemampuan siswa yang ada pada diri. Jadi kita tidak menumbuhkan, tidak menciptakan lagi, tapi hanya menumbuhkan kompetensi yang dimiliki dengan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila banyak, ada 6 bagian. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Keempat, kreatif. Kelima, bernalar kritis. Dan yang terakhir, mandiri. Jadi bagian profil pelajar Pancasila ini harus melekat pada murid-murid kita, Bapak Ibu. Sampai di situ mungkin kita tugasnya hanya memfasilitasi. Jadi kita nanti kedepannya menuntut siswa untuk menjadikan potensi-potensi itu tumbuh dan berkembang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, elemen kita itu disiplin positif. Nah, di sini kita banyak kesalahan yang notabene kita SMK swasta itu bila mana terjadi pelanggaran-pelanggaran di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah, kita biasanya itu sebagai penghukum. Jadi kita melakukan suatu eksekusi untuk membuat jera peserta didik kita dengan cara menghukum. Tetapi sebenarnya konsep itu salah besar. Nah, konsep itu salah besar saya dapatkan dari program pelatihan ini. Bagaimana cara menentukan atau mewujudkan disiplin positif, yaitu suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Jadi disiplin positif itu tidak boleh dikaitkan dengan hukuman. Hukuman dilarang keras dilakukan di dalam ataupun di lingkungan sekolah. Dan juga untuk melakukan disiplin positif dengan iming-iming hadiah itu juga tidak boleh. Iya. Kenapa disiplin positif perlu diterapkan? Karena disiplin positif itu baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah, dengan menerapkan disiplin positif itu diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Jadi tidak ada lagi konflik-konflik yang terjadi di sekolah kita. Karena permasalahan-permasalahan itu bisa dihindari dari dini hari dengan cara kita melakukan proses penerapan disiplin positif. Selanjutnya, dengan disiplin positif membuat anak menjadi mempunyai integritas. Selain bisa memikul tanggung jawab, dapat memecahkan masalah dengan baik,
cepat, dan mudah. Seorang anak akan bisa mempunyai pola hidup yang teratur dan dapat mengelola waktu yang dimilikinya dengan baik. Begitu Bapak Ibu untuk penjelasan atau materi disiplin positif. Selanjutnya yang ketiga itu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini baik dari murid ataupun dari kalangan umum itu, yang pertama ada bertahan hidup. Kita makan, kita minum, kita bertempat tinggal, itu merupakan faktor untuk kebutuhan bertahan hidup. Kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini permasalahan yang sering kita temui di sekolah karena banyak murid kita orang tuanya yang merantau atau bekerja di luar. Jadi tingkat kasih sayangnya masih sangat kurang. Jadi tugas kita sebagai pendidik yang harus memaksimalkan rasa kasih sayang tersebut agar murid kita merasa diperhatikan. Yang ketiga, penguasaan. Penguasaan tentunya dibekali dengan ilmu-ilmu apa yang kita kasih selama ini kepada murid atau peserta didik kita supaya menguasai apa yang akan dipelajari. Yang selanjutnya kebebasan. Jadi kebanyakan ini guru itu memegang atas dasar sesuai mungkin pelaksanaan pembelajaran selama ini harus sesuai RPP atau mungkin silabus. Jadi sebenarnya itu tidak boleh. Di dalam implementasi kurikulum Merdeka itu anak menentukan sendiri cara belajar maupun untuk mencari jalan keluar alternatif atau mungkin permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Jadi kita membebaskan anak itu bagaimana cara mencari solusinya. Yang terakhir tentunya tidak lain adalah kesenangan. Bila mana anak itu bekerja, belajar di dalam ruang kelas atau di lingkungan kelas merasa dirinya senang, itu anak tidak akan merasa bosan. Jadi meskipun kita belajar dari pagi sampai sore, katakanlah kita 5 hari sekolah memerlukan waktu yang lama, asalkan jiwa atau fisik anak itu merasa senang, itu juga tidak akan mengeluh. Bila mana kata lain, kalau anak itu merasa bosan di sekolah dengan guru yang memberikan materi pelajaran caranya itu saja, metodenya itu saja mungkin yang kita terapkan selama ini dengan metode ceramah. Jadi murid itu merasa ngantuk, bosan, itu wajar. Jadi kedepannya mungkin kita akan memberikan pelatihan-pelatihan bagaimana cara menggunakan metode atau pembelajaran yang baru, semisal dengan memanfaatkan media-media IT. Anak dikasih tampilan LCD, diberi video pembelajaran dulu, nanti disuruh menganalisa. Nah, itu mungkin agak tertarik karena ada media audio visualnya. Beda halnya kalau dengan cara monoton ceramah terus, itu anak akan merasa bosan. Apalagi kalau gurunya itu tidak bisa membawa suasana. Kalau mungkin gurunya bisa melucu atau itu mungkin agak beda, ada ketawanya. Tapi kalau gurunya itu sangat pelajaran terus ramah terus, otomatis murid akan merasa terbebani, bosan, jadinya ngantuk. Nah gitu. Lanjut, yang ketiga ada motivasi perilaku manusia. Apa itu motivasi? Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, ada 3 poin dalam motivasi perilaku manusia. Yang pertama ya, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ya, bagaimana menghindari ketidaknyamanan dan hukuman itu? Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Pada dasarnya banyak sekali murid itu tidak melakukan karena takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, pengen disanjung, pengen dilem. Nah, murid melakukan disiplin dari diri karena ia ingin mendapat imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik juga, motivasi tambahan dari luar. Beda halnya dengan menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, di sini murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Ini merupakan sebuah cara atau metode menghargai nilai diri sendiri. Itu tidak akan memberatkan karena
dari dalam diri itu sudah sadar bahwa melanggar aturan itu tidak baik. Ini merupakan suatu hal yang kita harapkan timbul di dalam jiwa peserta didik kita. Bagaimana caranya? Ya kita sering-sering untuk menggerai atau mungkin setiap hari memberi nasihat kepada murid kita. Lanjut, konsep disiplin pendekatan restitusi yang selama ini kita belum tahu apa itu restitusi, bagaimana cara menjalankannya, bagaimana langkahnya, bagaimana alurnya. Apa itu restitusi dulu, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini ada ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Selanjutnya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Selanjutnya, fokus pada karakter bukan tindakan. Dan yang terakhir, menguatkan dan fokus pada sosial. Nah, jadi di dalam sebuah kasus yang sering kita jumpai, semisal anak terlambat, kita langsung menghukum push up 20 kali, itu ternyata salah besar Bapak Ibu. Hukuman itu tidak akan menyelesaikan masalah, tapi nanti akan membawa efek yang tidak baik. Mungkin nanti dendam dengan gurunya, mungkin atau dengan hal lainnya, menjadi bahan omongan, begitu Bapak Ibu. Jadi kita harus melaksanakan langkah restitusi. Kita akan belajar lebih lanjut lagi restitusi. Apa itu restitusi? Monggo. Nah, ini konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, ciri-ciri hukuman menyakitkan, ya pasti menyakitkan. Karena kalau dihukum push up tentunya capek, kalau dihukum lari juga capek. Yang kedua, tidak nyaman, memaksa murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah hati. Nah, itu hukuman itu cenderung menjadi faktor yang lebih ke negatif, bukan positif. Nah, sedangkan penghargaan itu membawa dampak atau efek yang tidak efektif karena hanya ingin dihargai, merusak hubungan, timbul sifat iri dari dalam diri, mematikan kreativitas karena anak tidak bakal berkembang atau mungkin menjadi yang lebih karena hanya terpaut pengen dihargai. Yang keempat, menghukum dengan sistem ranking. Jadi di dalam kita sudah menerapkan ranking itu tidak boleh, peringkat itu tidak boleh, karena peringkat itu nanti akan menentukan strata atau status. Yang terakhir, untuk merampas hak menghargai dirinya. Itu Bapak Ibu, hukuman dan penghargaan. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, ini yang kita harapkan. Konsekuensi itu bisa dikatakan sukses bila mana penguatan jangka pendek. Jadi serta-merta langsung dilaksanakan. Perlu monitoring berkelanjutan dari waktu ke waktu, dimonitor, dicari perkembangannya, diidentifikasi. Yang ketiga, stimulus atau respon. Yang keempat, menghormati peraturan. Jadi di sini murid lebih menghormati, bukan menakuti. Nah, ini yang kita harapkan. Yang terakhir, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi tidak terbuang waktunya hanya untuk merenungi kesalahan, tapi langsung menuju ke proses untuk mencari jalan keluarnya. Nah, ini restitusi yang sukses Bapak Ibu. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Dan yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Yang keempat, teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Jadi apa yang dilakukan itu dirinya sendiri yang mengontrol. Yang terakhir, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Sampai sini dulu Bapak Ibu. Mungkin apabila nanti ada pertanyaan bisa diajukan atau mungkin tanggapan, monggo. Saya lanjutkan dulu.
perbedaan. Ini saya mengambil contoh kasus ketika ada anak didik atau peserta kita yang tidak mengerjakan PR. Jadi apa langkah kita yang sebaiknya kita ambil bila mana kita melakukan hukuman? Guru menghukum siswa keluar berdiri hormat di depan tiang bendera selama 10 menit. Tentunya nanti efek yang ditimbulkan capek. Ya. Terus guru marah dan siswa menjadi takut. Nanti siswanya akan minder atau mungkin malah dendam. Nah, bila mana terjadi konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat jam istirahat. Nanti jam istirahatnya siswa malah terganggu. Seharusnya untuk istirahat mungkin makan atau minum untuk merefresh pikiran, jadi malah diharuskan untuk mengerjakan PR-nya. Guru tegas dan siswa menghargai peraturan itu. Nah, bila mana dilakukan restitusi itu, bila mana terjadi tidak mengerjakan PR, terjadi kasus seperti itu, guru menanyakan dulu keyakinan kelas dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Jadi kita mencari atau memfasilitasi murid untuk menyelesaikan masalahnya tadi. Kenapa kok tidak mengerjakan PR? Kita lakukan pendekatan dulu secara personal. Nah, nanti kita sama-sama berdiskusi dengan anak tersebut, kita mencari faktor penghambatnya. Setelah itu kita mungkin bisa sama-sama mencari jalan keluarnya. Nah, sini sifatnya guru terbuka dan sifat menghormati dirinya dan orang lain. Jadi hubungan antara siswa dan guru itu lebih harmonis seperti teman. Jadi tidak ada guru murid, jadi sama-sama teman itu ngobrolnya lebih enak. Nah, lanjut. Sedangkan 5 posisi kontrol restitusi, yang pertama sebagai penghukum. Nah, di sini yang sering kali kita lakukan, kita di SMK swasta banyak sekali kasus-kasus yang terjadi di anak didik kita. Selama ini kita sebagai penghukum, telat dihukum besar, nggak mengerjakan PR, disuruh hormat, tidak berangkat sekolah, besok harinya dipanggil, disuruh menyapu. Nah, itu salah besar. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Nah, kita seolah-olah mengolok atau membuat siswa itu menjadi bermasalah dengan kata-kata kita. Yang ketiga, teman. Nah, ini fase atau tingkatan yang lebih mungkin bisa diharapkan karena terjadi hubungan yang harmonis, enak. Siswa bercerita masalahnya, guru juga bisa mengutarakan jalan keluarnya. Yang keempat, kita sebagai pemantau. Kita sebagai pemantau di sini peran aktif kita hanya mengamati. Bila mana terjadi kesalahan, kita segera turun tangan. Yang kelima, kita sebagai manajer. Manajer di sini kita berperan penuh. Apabila ada terjadi kesalahan di siswa, kita yang selalu untuk siap, kita mengeksekusi, kita memberi jalan, kita memberi solusi kepada murid didik peserta kita. Lanjut, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Nah, ini ada saya buatkan kata-kata atau mungkin contoh kalimat penghukum. Patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan, itu contoh penghukum. Nah, pembuat rasa bersalah dengan kata-kata kita. Sedangkan bila mana siswa terjadi kesalahan, berapa kali Bapak harus bilang Bapak kecewa sekali sama kamu? Otomatis jiwa siswa itu akan merasa bersalah. Nanti kedepannya malah minder. Jadi kita tidak boleh menghukum dan membuat rasa bersalah, tidak boleh. Nah, yang contoh yang teman, ayolah yang tertib. Jadi dengan sendirinya timbul dari dalam diri. Siswa enak diajak, buat Bapak guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, tapi lain kali harus menang. Nah, itu yang bisa diterapkan. Pemantau, kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Kita kembali ke keyakinan kelas tadi. Nah, bila mana keyakinan kelas dibuat bersama-sama, insya Allah semua tahu, semua enak dari dalam diri itu sudah ada rambu-rambu bisa dilanggar atau tidaknya. Sebagai manajer yang terakhir, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Dari kata-kata manajer ini, kita seolah-olah hanya berperan penuh di atas, tetapi eksekusi dan
jalan keluarnya itu kita kembalikan ke peserta didik kita sendiri. Nah begitu Bapak Ibu. Kemarin saya sempat membuat atau menerapkan bagaimana kegiatan membuat keyakinan kelas. Pertama saya lakukan di kelas 10 TPSN. Itu saya bimbing, saya awali dengan berdiskusi tentang peraturan kelas. Jadi peraturan kelas itu kita buat bersama-sama dan disetujui bersama-sama. Tidak ada yang merasa keberatan, tidak ada yang merasa bagaimana-bagaimana. Setelah kita berdiskusi, peraturan itu ada beberapa contoh yang tidak terkait harus bagaimana, yang datang terlambat harus bagaimana. Itu kita yang kedua menentukan. Yang kedua kita menentukan atau merumuskan peraturan itu menjadi keyakinan kelas. Jadi tidak ada peraturan kelas, ganti nama menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kata lain dari peraturan, tapi itu sifatnya itu semua warga sekolah atau warga kelas itu menyepakatinya, jadi tidak merasa keberatan. Yang terakhir, setelah itu kita tempelkan keyakinan kelas di tiap-tiap kelas supaya ketika anak hilang atau mungkin lupa itu teringat kembali, karena di mana-mana ada keyakinan kelas yang sudah kita buat atau kita sepakati bersama. Begitu Bapak Ibu. Lanjut. Selanjutnya bagian yang berikutnya itu bagaimana pembentukan keyakinan kelas. Ada beberapa aturan. Yang pertama itu lebih abstrak dari peraturan, jadi sifatnya itu lebih abstrak, bermainnya tidak begitu nyata. Yang kedua berupa pertanyaan universal, sifatnya menyeluruh semua warga, tidak merujuk ke salah satu objek saja, tidak salah satu pelaku saja. Yang ketiga dibuat dalam bentuk positif, jadi hukumannya itu tidak hukuman yang memberatkan, tapi hukumannya hukuman yang membenahi diri, membawa efek yang baik. Yang selanjutnya sedikit saja agar mudah diingat, kata-katanya harus singkat, padat, tapi lebih mengena ke hati. Selanjutnya lagi sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Jadi kita membuat keyakinan kelas itu sesuai dengan keadaan situasi kondisi saja, tidak boleh dilebih-lebihkan atau mungkin dikurang-kurangi. Intinya kita standarisasi semua. Yang terakhir, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Jadi semua agar bisa menyepakati, diperlukan dari semua elemen atau warga kelas itu sendiri. Lanjut. Nah ini Bapak Ibu segitiga restitusi. Bila mana terjadi kasus itu kita eksekusinya tidak boleh langsung menghukum apa yang sedang kita lakukan seperti biasanya. Ada masalah kita hukum, ada masalah kita hukum, seharusnya tidak boleh. Segitiga restitusi itu ada 3 fase atau 3 langkah. Yang pertama menstabilkan identitas. Ya, jadi kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Dari masalah itu kita dalami dulu, kita gali informasi baik dari satu pihak maupun kedua belah pihak atau mungkin semua pihak yang terlibat. Setelah mendalami masalah tersebut atau konflik tersebut, yang kedua kita bisa validasi tindakan yang salah. Jadi kita mencari alasan apa dulu. Katakanlah contoh, anak datang terlambat ke sekolah, jangan langsung disuruh push up, tapi kita cari dulu alasannya itu tepat atau tidak. Mungkin kalau bangun kesiangan ya mungkin boleh dilakukan suatu tindakan, tapi kalau datang terlambat karena bocor, itu kan banyak bocor itu hal yang lumrah atau yang mungkin bisa kita toleransi. Jadi kita validasi tindakan itu sangat penting sekali di dalam melakukan langkah-langkah segitiga restitusi. Dan yang ketiga
kita tidak boleh mencari jalan keluarnya, tapi kita menanyakan dulu keyakinan kelas kita, karena keyakinan kelas itu timbul dari motivasi diri sendiri atau dari dalam diri internal pribadi. Kalau mungkin peserta didik sudah ingat dengan sendirinya, kita tidak usah kamu harus ini, itu dengan sendirinya akan memperbaiki kesalahan tersebut. Mungkin dengan berjalannya waktu tidak akan mengulangi hal yang sama, atau mungkin berjalannya waktu ketika ada teman melakukan kesalahan yang sama dengannya bisa menjadi coach atau penasihat bagi teman yang lain sebelum melakukan kesalahan yang sama. Lanjut, di sini ada sebuah contoh nih Bapak Ibu, contoh penerapan segitiga restitusi. Ada kasus di kelas saya itu anak mengganggu murid lainnya ketika mengerjakan tugas. Ya, kemarin saya sempat membuat contoh video pembelajaran di mana terjadi kasus dan saya menerapkan segitiga restitusi di dalam tampilan tampak di jam pembelajaran saya ketika saya suruh membuat proyek mengerjakan suatu latihan di dalam buku. Itu ada anak jahil yang mengganggu teman di depannya. Tanpa kita sadari, di sini terjadi dua kasus. Yang pertama, anak pengen dihargai karena kesalahan membuat atau menjahili temannya. Yang kedua, anak yang dijahili itu mengeluarkan kata-kata kotor. Jadi di sini saya tidak menghukum, saya berupaya mencoba menerapkan segitiga restitusi dengan cara bagaimana. Yang pertama, penyelesaiannya pada kasus pertama saya ajak di sini. Kerjakan tugasmu sendiri-sendiri. Udah besar kerjaannya, berkelahi terus. Setelah pelajaran ini kalian berdua nemu saya di kantor. Oke? 2, 3. Yanto, apa yang kamu lakukan tadi terhadap Aldi? Saya mengganggu dia Pak, sedang mengerjakan tugas. Mengapa kamu lakukan itu? Saya hanya ingin belajar lagi dengan dia. Apakah kamu tahu dengan menyusirin Aldi, memancing emosinya sehingga dia mengeluarkan kata-kata kotor dan kamu ada dalam masalah? Ya Pak, saya tidak senang. Saya ingin Baiklah, di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama. Berpikir sama-sama tentang yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Kamu melakukannya pasti punya alasan dan pasti bahagia bila kamu kecil, kesal, dan marah. Dia begitu? Ya, Bapak lihat kamu merasa senang melakukannya, tapi kamu tidak tahu yang kamu lakukan itu menyakiti orang lain. Sehingga sekarang kamu dalam masalah. Sekarang mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, yang mana yang belum kamu tunjukkan. bersikap baik, saling baik sama teman dan saling melengkapi. Kamu mengingat dengan detail keyakinan kelas kita. Tetapi dengan mengganggu teman membuat tugas itu sudah menghargai dan bersikap baik dengan temanmu. Kamu ingin menjadi orang seperti apa kalau harus bersikap khusus di kelas? Saya ingin menjadi orang yang baik dan bisa menghargai teman. Baiklah, sekarang apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Saya akan meminta maaf kepada Aldi dan menyelesaikan masalah ini. Bagus, tapi sekiranya nanti diulangi lagi bagaimana? Saya bersedia menerima sanksi. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Di dalam kasus pertama tadi kan mengganggu teman. Di sini saya penyelesaiannya kedua siswa tadi saya panggil, tentunya untuk menghindari Balik ke kelas
kegaduhan teman lainnya yang saya panggil itu saya temukan apa permasalahan atau apa motivasi mengganggu teman. Ternyata setelah digali informasi mengganggu teman itu bukan tindakan yang bagaimana, cuman motivasi anak tersebut karena ingin diperhatikan. Jadi anak jamin itu bukan untuk menunjukkan kualitas dirinya, tetapi karena ingin dihargai, ingin diberi perhatian. Dari situ setelah saya gali informasi, saya temukan alasannya, saya ingatkan kembali apa keyakinan kelas yang setelah kita buat bersama. Anak tersebut langsung ingat kedepannya nanti tidak akan mengulangi lagi dengan kata lain yang di dalam pembelajaran mengerjakan tugas itu kita berkolaborasi bersama-sama. Jadi tidak ada waktu senggang atau waktu kosong di dalam anak itu sendiri. Jadi mungkin kita alternatifnya kita bisa tukar dengan cara belajar kelompok atau mungkin membuat tugasnya itu secara proyek berkelompok gitu. Untuk penyelesaian kasus yang kedua, tadi kasus pertama mengganggu teman, yang kasus kedua anak yang berganggu itu mengeluarkan kata kotor atau kata kasar. Mudah, tapi bagaimana ke depannya? Saya berjanji tidak mengulangi lagi, Pak. Oke, bukan janji kamu ya, dan jangan ulangi lagi. Iya, Pak. Makasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Sekarang silakan masuk ke kelas lagi. Baik, Pak. Oke. Monggo Bapak Ibu santai mawon kali disambi mboten napa-napa. Untuk penyelesaian kasus yang kedua tadi anak mengeluarkan kata kotor itu setelah saya lakukan restitusi ternyata kata-kata kotor itu timbul atau spontanitas dari anak tersebut. Kenapa bisa timbul? Ternyata setelah saya cari alasannya itu terbawa suasana pergaulannya waktu di rumah. Jadi kebiasaan anak di rumah itu bergaul dengan anak-anak yang tidak sekolah atau mungkin orang-orang yang sudah dewasa. Ketika bergaul perkataannya seperti itu. Jadi di kelas ketika diganggu teman dengan refleks juga mengeluarkan kata-kata yang sering dikeluarkan di dalam pergaulan di rumah. Begitu ternyata Bapak Ibu setelah saya tahu alasannya ternyata itu. Dan untuk saya tanyakan keyakinan kelasnya itu kembali merujuk kepada sebuah kesalahan meminta maaf kepada saya. Tetapi saya tidak serta-merta mengiyakan karena perkataan kotor itu tidak pantas diucapkan bila mana didengar oleh orang banyak. Jadi harus minta maafnya ke teman-temannya juga, ke saya, atau mungkin bersumbernya kan karena perkataan kotor itu adalah dosa ya. Itu harus kedepannya nanti hubungannya dengan semua warga sekolah. Jadi saya wanti-wanti atau saya ingatkan sebisa mungkin jangan sampai membawa perkataan-perkataan itu di dalam lingkungan sekolah atau lingkungan kelas. Sampai di sini pemecahan restitusi Bapak Ibu dari semuanya. Mungkin dari Bapak Ibu ada pertanyaan atau mungkin tanggapan. Kita sifatnya
kolaborasi santai mawon. Monggo mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya atau menanggapi. Monggo silakan. Oke, monggo. Terima kasih waktu yang diberikan. Saya izin menanggapi setelah mendapat paparan materi ini. Tadi saya baru tahu peran kita sebagai guru SMK lebih banyak sebagai penghukum. Itu ternyata salah besar. Kedepannya saya akan berusaha lebih baik lagi, atau mungkin saya ingin mengikuti program pelatihan guru penggerak juga untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang guru. Terima kasih. Oke, Bu Murni, terima kasih. Mungkin tanggapi dulu ya Bu, dari dulu itu kita tanpa sadar ternyata peran kita di SMK swasta itu gurunya itu sebagai penghukum. Kebanyakan masalah kita langsung hukum, murid kita bermasalah kita langsung hukum. Ternyata itu salah besar. Kita seharusnya itu tidak boleh menghukum, tapi kita harus sebagai posisi kontrol yang tepat, mungkin sebagai teman, manajer, atau mungkin pemantau. Jadi kita penghukum atau rasa bersalah itu untuk kedepannya mungkin jangan dilakukan lagi sebisa mungkin. Monggo kalau mau mengikuti program guru penggerak, mungkin angkatan berikutnya masih dibuka lagi. Kita bisa bersama-sama belajar mengembangkan kompetensi yang kita miliki, Bu. Banyak pengetahuan baru di dalam pelatihan yang saya ikuti saat ini. Sudah tua, tidak apa-apa. Monggo yang lainnya mungkin dari Bapak Ibu guru ada pertanyaan atau mungkin tanggapan. Monggo Pak Bagas. Maaf, izin bertanya. Dalam kebutuhan manusia tadi, salah satu unsur kebutuhan kasih sayang. Sedangkan anak kita kebanyakan orang tua merantau, otomatis kasih sayangnya sangatlah berkurang. Bagaimana cara kita menyikapinya supaya menciptakan budaya yang positif? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Bagas. Ya, tidak bisa kita pungkiri karena mayoritas anak didik kita orang tuanya bekerja di luar atau bertempat tinggal tidak satu rumah dengan murid kita. Jadi bagaimana cara yang efektif untuk meningkatkan budaya yang positif? Kita sebisa mungkin bekerja sama antara wali kelas, guru mata pelajaran, guru BK, atau mungkin wali yang menjadi wakil dari murid tersebut. Di rumah semisal ada mbak simbah atau kakek atau nenek atau mungkin Pak D budinya, kita ajak kerjasama, kita bersama-sama memperhatikan supaya rasa kasih sayang itu tetap ada, tetap hadir meskipun tidak seperti yang diberikan orang tuanya. Sebisa mungkin kita memberikan pengganti kasih sayang tersebut agar anak tidak merasa haus akan kasih sayang, gitu. Mungkin yang lainnya cukup jelas sih Bapak. Oke, monggo Bu Ita, oke. Terima kasih Pak Bayu. Izin menanggapi Pak, saya lebih menanggapi saja kaitannya dengan motivasi perilaku manusia tadi. Lebih baik kita sebagai guru menyemangati motivasi intrinsik dibandingkan ekstrinsiknya, karena motivasi intrinsik lahir dengan sendirinya dari dalam diri. Terima kasih Pak. Matur suwun Bu Ita. Benar sekali apa yang dikatakan Bu Ita, karena bila mana anak itu menaati keyakinan kelas itu timbul dari dalam diri, motivasi intrinsik tadi, itu anak tidak akan merasa keberatan
Jadi dengan sendirinya anak akan tahu motivasi-motivasi apa yang ini boleh dilanggar atau tidak boleh dilakukan. Beda halnya dengan motivasi yang dari luar tadi untuk menghindari hukuman atau mungkin untuk menghindari hal yang lainnya, itu akan merasa keberatan. Begitu. Mungkin ada yang lainnya lagi. Sampel pemonggo. Mohon izin untuk menanggapi Pak Dayoni setelah laporan panjenengan tadi. Harapan yang menjadi harapan saya, jadi khususnya untuk seluruh warga sekolah dapat melaksanakan budaya positif tersebut, sehingga demikian dapat menciptakan lingkungan yang kondusif, khususnya aman, nyaman bagi siswa dan dalam proses dalam rangka menemukan potensi diri dan kekuatan program sehingga mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Mungkin itu harapan saya. Nggih, matur suwun Pak Arif. Benar sekali Bapak Ibu. Jadi kita sebagai guru, kita hanya memfasilitasi bagaimana cara menumbuh kembangkan minat bakat siswa itu sesuai dengan keadaan kodrat alam dan zaman. Kita tidak bisa menciptakan kekuatan yang timbul dari murid itu, tetapi kita hanya bisa mengembangkan apa yang dimiliki murid, apa yang diminati oleh murid tersebut. Bila mana berjalan sesuai dengan kodratnya, pasti kedepannya murid juga akan lebih nyaman, juga bisa memaksimalkan kemampuannya dibanding dengan kita anjurkan atau kita paksakan ke sesuatu hal yang berbeda. Mungkin ada yang lain lagi tanggapan atau pertanyaan? Sambung ya Bapak Ibu. Dari kegiatan pagi hari ini dapat saya simpulkan, kita refleksikan untuk slide terakhir. Jadi nanti ke depannya bila mana terjadi masalah atau suatu peristiwa, kita tidak boleh langsung menghukum, tapi kita harus melakukan segitiga restitusi. Ya, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya. Saat ini bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Dari kata-kata ini kita muncul harus memiliki kompetensi yang standar kepribadiannya itu bisa kita yakini bersama-sama. Juga tentunya harus dimiliki kemampuan yang profesional. Tentunya profesional itu guru selalu mengembangkan potensi yang dimiliki dengan cara mungkin mengikuti pelatihan-pelatihan atau mungkin mengikuti perkembangan zaman dengan menggunakan media pembelajaran atau metode pembelajaran terbaru sesuai dengan kebutuhan anak, dan sosial yang baik, di mana seorang guru merupakan tolak ukur, contoh, figur bagi anak didik. Tentunya guru bagaimana perbuatan atau kesehariannya itu patut ditiru atau dicontoh oleh peserta didik kita. Kita garis bawahi lagi, satu lagi, guru sebagai among dalam artian posisi manajer. Jadi kita tidak bisa menghukum atau mengeksekusi. Jadi kita hanya sebagai manajer, kita menentukan sendiri, kita menuntun anak itu melakukan kesalahan apa dan bagaimana cara mengatasi atau mencari jalan keluarnya. Tentunya dengan insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sampun. Cukup sekian Bapak Ibu pemaparan dari modul 1.4 dari saya tentang budaya positif. Banyak ilmu yang kurang saya kuasai, mohon maaf.
mungkin bila mana nanti kedepannya ada pembelajaran baru lagi, insya Allah akan selalu saya sampaikan meskipun saya sendiri kurang memahaminya, tapi saya akan berusaha bagaimana cara mengatasi masalah saya tersebut. Terima kasih waktu yang telah diluangkan untuk saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, dan menggerakkan. Sambut. Setelah pelajaran ini kalian berdua